Gue gebrak berat, mundur di balik badan semua tuh. Jatuhnya pas di perempatan dekat rumah bokin gue. Situ pas jatuhnya di situ tuh. Gue ambil tas aja, atau orang itu gue langkain man. Saya dilangkain bang? Anak Jawanya gue langkain. Anjir. Kalau gue niat gue emang mau ngelukain apa mau ngebunuh orang mah itu tiga-tiganya tembus. Terus lanjut di kelas 3 nih bang. Di kelas 3 pengalaman abang banyak di kelas 3 nih. Lebih intens ketemu sekolah mana bang di kelas 3 bang? Gue kelas 3 udah Jawa strong udah. Jawa? Kelas 3 ya sama Jawa udah. Setiap Jumat lah itu. Wih. Udah kayak rutin gitu, kayak udah big match dah pokoknya tuh. Anjay, iya. Iya sama Jawa tuh udah mungkin emang sama-sama dikit ya man. Iya, Ya. iya. Terakhir juga lagi. Iya, udah gitu gue kelas 3 emang ibaratnya udah terakhir gue ribut gitu kan, udah puas-puasin. Nah, ributnya tuh setiap Jumat itu. Tiap Jumat bang? Setiap Jumat itu ribut. Biasanya di mana tuh bang? Di Jati Baru itu kolong. Jati Baru. Ribut sama Jawa. Nah, kalau gue tuh gabung sama Captun Karet sih emang. Bukannya gue anak budut rame, karena itu ada anak Captun Karet juga kalau nggak salah kan. Temen gue SMP juga gabung. Nah, dia juga gabung sama SMA apa tuh gue lupa dah. JP ya. JP kadang-kadang ada anak IP deh nggak salah ya. Pokoknya gabung dah tuh dia. Pokoknya sama-sama rame deh man. Kejadian tuh bang di kolong? Jadian nih kolong, gue kelas 3. Seru itu ributnya mah, seru ya. Waduh, gimana tuh bang, gimana tuh? Pokoknya kalau ribut di Jati Baru itu tuh kalau misalkan udah sama-sama rame, udah adu mental dah ibaratnya ya kan, ketemu nih bentrok, dar aja. Kalau kita ibaratnya apa ya, down duluan aja gitu kan, wah anjir nih udah pasti cabut aja. Kalau misalkan udah emang niat, gue pasti menang aja. Karena gue kelas 3 itu gue bober mulu man. Bober mulu emang gue niat ributin Jawa mulu karena gue ibaratnya gimana ya? Berkaca dari pengalaman kelas 1. Iya, kelas 1 gue tuh kelas 1 tuh mungkin dibilang dijajah ya, emang dijajah gue kalah mulu man. Kelas 1. Kelas 1. Nah, kelas 3 ya gimana caranya gue nggak mau kalah lah. Iya, untungnya di kelas 3 itu tuh ya gue jarang kalah lah sama anak Jawa ya, jarang. Karena kan hitungannya tuh kalau di Jati Baru itu kalau di tengah-tengah tuh seri tuh, tapi kalau misalkan dia kegeser arah ke Kudus apa ke Kebon Jaya itu lampu merah, hitungannya gue menang. Pun sebaliknya Gitu, kalau gue tembus apa jagal gitu lampu merah ya gue kalah. Tapi seringan gue ya menang lah kalau setiap Jumat itu ya. Seringan menang. Itu ada kejadian yang masih abang inget gak tuh bang tuh? Kejadian yang gue inget yang lucu juga sih man. Boleh bang tuh. Itu lucu itu gue. Gue itu juga sambil ketawa, sambil dendam sih ada, cuman lucu gitu kan, gue habis ribut nih Jati Baru kurang puas ya kan, baru ribut sebentar, emang gue niat emang mau mantekin, ribut sebentar nih polisi, gue bilang Jawa kan rame juga tuh, Jawa rame, udah gue buyar anak Captunnya sekolah tuh lanjut ke Karet. Nah kalau gue muter lewat Millennium, Serong. Serong. Iya, gue lewat Serong itu. Lewat Serong, gue emang niat mantekin, jadi gue emang ngumpet. Nah, ini temen gue ngalong nih, satu orang naik 502 dia. Lampu merah gue dia bilang, turun sih, dia malah teriak. Dia nggak tahu itu ada anak Jawa di depan apa yang gang Bonjai kecil itu apa yang namanya ya? Yang sebelah New Concept itu. Gang berapa ya gue juga lupa dah, pokoknya ada gang kecil di situ kan. Iya. Situ nah dia turun pas depan anak Jawa. Emang dia orang gila juga sih ya. Temen gue juga emang orang gila juga anak. Siapa itu bang? Ada anak Cikini, anak boleh kirim salam tuh. Buat Nandan. Iya, Nandan orang gila juga tuh dia. Digebrak sama dia, udah kepalang tanggung, Jawanya belum naik bis, udah sempet keluar semua sih tuh. Udah kepalang tanggung kan, dia gue gebrak, biar gue belum keluarin. Pas udah deket baru gue tubruk, balik badan semua tuh man. Gue gebrak berat, budut di balik badan semua tuh. Jatuhnya pas di perempatan dekat rumah bokin gue. Di situ, pas jatuhnya di situ tuh.
Pak, tumpuk-tumpukan mana anak Jawa tuh 3 orang. 3 orang. 3 orang gue. Iya, tumpuk-tumpukan 3 orang. Pas gue mau bagi itu temen gue nyelobot duluan. Tukang somai itu ada 5 piring tuh pecah sama temen gue sambil-sambilin prang di ban pala. Gue udah mau bagi, gue ngelihat ada yang teriak, ngelihat gue. Waduh, gue bilang ya kan, adalah inian bukin gue kan. Iya. Akhirnya gue nggak jadi, cuman gue ambil tas aja. Orang itu gue langkain man. Saya dilangkain bang. Anak Jawanya gue langkain. Anjir. Kalau gue niat gue emang mau ngelukain apa mau ngebunuh orang mah itu 3-3 aja tembus. Iya, orang udah numpuk. Numpuk dia 3 jatuh jadi kagak ada yang balikin tuh. Gue dari Jati Baru tuh gang tuh apa bonjai ke dalam tuh dia balik badan kabur semua. Nggak ada yang balik badan sama sekali. Kagak ada tarik-tarikan dia. Anjir. Tarik-tarikan seru orang gue. Ayo lu mati lu, gue bilang lu. Wah udah tau sendiri kan kalau udah teriak budut kayak gimana gitu kan. Wah udah tarik-tarikan tuh dia tuh. Jatuh, pleset 1 orang, berat aja tindian tuh si sebutin nih boleh nih. GM itu tuh jatuh tindian man dia man. Emang gua incer tuh dia tuh. Sayangnya emang dia lagi bujur tuh ibaratnya ada yang orang yang gua kenal. Dia itu teriak-teriakan juga kan. Udah minta biar udah gue ya tinggal cocok-cocokin doang man, tinggal aja. Udah numpuk. Iya. Akhirnya gue ambil aja tasnya, nama temen gue sih emang dipaprakin piring, prang. Gue cuman berlima waktu itu sih berlima. Dia 3 orang jatuh. Kocak sih emang sih gue. Itu inget gue si GM ya. Emang gue incer tuh dia tuh, iya. Cuman karena gue yang nggak tega juga sih, masa anak kecil begitu. Sorry tuh ya. Masa anak kecil tuh gue lu berani sama anak kecil lo gitu ya kan. Itu emang orang tameng dia tuh. Akhirnya kan ya sekarang sih jadi CS bang. Jadi deket lah. Di zamannya abang pernah terjadi bentrok 4 dimensi nih boy. 4 dimensi ya kan. Maksudnya 4 sekolahan jadi satu di Setiakawan tuh bang. Iya. Itu kejadiannya gimana tuh bang, kronologisnya tuh bang? Itu awalnya sih gue mau sekolah man, cuman anak Poncol nih temen gue ya, bukannya temen sih tuh rival dulu, anak SMP 60 elek, rumah gue main. Nah pas siang jam 11 kita berangkat ke Setka, yuk pantengin DKI kata dia. Oh ya udah ayo gue bilang, gue pikir mah sama Poncol doang, gue ke rumah temen gue lah tuh CS gue, ke rumah si Belo. Mantengin DKI, nah tiba-tiba di Jawa. Lah kok anak Jawa juga, gue bilang, nih Lang, gue di Kemeng nggak di sini, gue bilang, agak udah panggil Belo aja dulu, gue panggil Belo dah. Ma Belo masih gelek juga tuh, dua-duanya sih udah almarhum sih dia. Panggil anak budutnya bertiga doang gue mana setkanya 2 orang, mana Poncol 3 orang tuh, si Galang, si Begeng atau lagi siapa ya gue nggak tahu, lupa gue. 3 gue tapi nggak di Setka, awalnya gue di Setka tuh. Nah awalnya gue di Setka, mantekin. Cuman ada anak Jawanya ini gimana nih gue bilang, takutnya kan malah kita yang ribut apa gimana kan. Akhirnya kata temen gue, udah kita di seberang aja, akhirnya seberang. Nah tuh seberang, nah tuh dia tuh si GM nyamperin gue, nyamperin bilang, loh kok ada anak budut nih katanya ini, gimana nih, ntar rusuh nggak apa gimana ya? Katanya temen gue ya kagak, udah nih gue nyatanya mantengin DKI katanya dia kan. Ya lu makan dia lu ribut sama gue kata anak Poncol gitu. Oh ya udah, akhirnya udah tuh manteng, nggak lama lewat tuh DKI, gue mantekinnya di Kambak tuh, Poncol sama budut di Kambak. Jawa di Setiakawan. Wah, satu patas tuh penuh man. Penuh apa ada yang naik ke atas ngeliat tuh, dari patas ngeliat. Buset, gue bilang banyak amat, ini gue 3 sekolahan aja bisa hitung jari gitu kan. Paling itu ya nggak nyampe 20 orang itu gue mantekin. Dia penuh itu rame. Nah udah tuh dia nurunin tuh di depan ITC tuh, dia nurunin jalan langsung gebrak. Salahnya anak kampung Jawa, dia bertahan, maksudnya nggak ngegebrak gitu, malah masuk ke Setka. Jadi DKI lewat, padahal dia udah kaget itu, gue gebrak tuh dia kaget. Budut dia kaget lah, kok ada budut juga, Poncol juga kan. Gabungan lagi abang. Gabungan ya, gue di situ gabungan udah. Itu ribut udah nyampur man. Anjir. Udah nyampur, udah nggak tahu mana teman mana musuh, udah nggak tahu. Tahu gue tuh arah dari sono ya musuh gue. Udah gue keluarin BR, gue megang chair waktu itu, gue megang chair. Gue teriak kan, kaget tuh ada 2 orang apa nggak salah ketinggalan. Anak DKI tinggalan 2 orang, yang lainnya selamat tuh. Orangnya tinggi kurus dah pokoknya 2 orang.
Yang satu ngelempar BR gede banget lagi. Anjir. 0, berapa gitu, deket sama gue itu. Dilempar, tuh gue gak kena. Buset, kalau kena mah gue lumayan juga ya. Dan itu aturan tuh anak ya DKI kena itu sama gue, cuman di belakang tuh kayak kadang nyabet. Kadang sabet gue blok aja, berasa banget. Wah nih, gue pikir batu, tapi gue kok wah anak Jawa nih kayaknya kan. Tapi gue tetap fokus ngejar DKI ya. Gue pikir kena batu apa gimana kan, kalau nggak salah. Belum dirasa saat itu bang? Belum rasa gue. Udah ribut lah, sudah. Kayak udah ribut dah tuh, yang dua itu udah lari tuh, udah nggak tahu tuh kemana tuh. Larinya kalau nggak salah gue kejar sampai Roxy deh. Masuk Roxy TC Mas. Gue kejar tuh sampai Roxy TC Mas. Nah, pas balik lagi arah Setka, mau nongkrong di SMA apa situ ya? 14 Setka dong. 14. Iya, 14 Setka nongkrong di situ tuh gue mana Poncol. Si itu ngebilangin si Begeng, yo baju lu darah tuh, darah. Oh iya, pas gue buka, oh iya bolong. Gue pikir mah itu kena batu, nggak tahu. Feeling gue dibagi itu, tapi gue nggak tahu nih sampai sekarang tuh. Iya. Masih misteri itu. Masih misteri itu, iya. Bolong sini gue nih dikit sih, kayak sih nggak megang BR, kalau nggak salah samurai pedang gitu kan. Kalau cuman garet begini, cuman bolong dalam lumayan, berdarah nyocor. Udah pakai kopi tuh, sampai sekarang tuh siapa tuh yang ngenain gue tuh? Gue tanya tuh masih DM tuh, siapa tuh M? Aduh, masih misteri nih, belum terjawab. Yang ngebacok gue dari belakang gitu, itu kalau nggak gue dibacok man, kemungkinan kena anak DK-nya dekat sama gue. Jadi gue pas blok begitu gue sempet diam. Gue nengok, wah gue pikir dia langsung madep sono kan. Udah gue kejar lagi. Kalau misalkan gue nggak kebagi mah itu kena itu mah gue deket paling 3 meteran lah udah tinggal gue bagi itu. Orang biar dia udah dilempar, gue ngeles ya kan. Pas gue dibagi tuh gue sempat diam gitu. Apaan nih gue bilang, gue nengok, wah anak Jawa, kampung Jawa, ngebrak lagi ke sono. Salahnya anak kampung Jawa tuh dia nggak ngegebrak gitu kan, gue gebrak dia ngegebrak nih gini. Jadi posisi DKI kurung babi harusnya. Salahnya tembus sama DKI Jawanya. Kalau dia nahan begini, wah gue nggak tahu itu. Seru itu. Banyak korban pasti. Karena itu BR semua man. Anjir. BR semua. Tuh gue aja anak Budut 3-3-nya megang BR semua. Anak Poncol tuh si Galang kan si Begeng. Megang BR semua itu. Lah itu gimana bang? Kita tahu tuh perseteruan Budut Poncol tuh kan dari dulu tuh. Nah itu abang bisa nyatu gimana tuh bang itu? Bukannya nyatu sih, itu juga momen dia mungkin karena dia temen SMP gue ya, kenal dari SMP gitu kan. Main dulu kan rumah gue itu kan ada PS man, rental PS. Rental PS. Iya, rental PS. Jadi itu anak IP, anak Poncol tuh main ke rumah gue. Karena kenal tuh si Galang, anak Poncol si Galang, si Begeng gue kenal dari SMP. Nah itu dia datang ngajakin mantekin DKI itu nggak janjian juga. Iya maksudnya spontanitas. Iya. Di situ gue juga benernya gue juga gimana ya? Matikin di Setka lagi kan, gue juga masih deg-degan ya kan. Lagi mah Jawa 204 ya kan masih ada kan, masih rame. Makanya udahlah, tos-tosan aja lah, emang di situ kan gue niatnya mau bantai DKI bukan di Jawa. Di saat itu ya. Fokusnya tuh bang. Fokusnya ke DKI, tapi kalau misalkan memang lo mau ribut ya ntar aja habis dari DKI nih, kalau kita mau ribut ya ribut dah. Ribut deh gitu. Iya. Cuman ya udah tuh anak Jawa jalan, gue di 14 Setka itu diobatin karena ibaratnya itu anak Poncol ya lumayan juga sih nyali si Galang. Tapi pernah bentrok dengan mereka nih bang di jalur selain kejadian itu? Pernah? Mas siapa ya? Sama anak Poncol? Enggak, emang gak ribut gue sama Poncol. Zaman itu gak ribut, karena gue kenal semua. Kenal semua. Karena anak Poncol itu banyak kan anak elek, adik-adiknya kelas si Belo. Gitu. Iya, di Setka, jadi gak ribut gue. Emang kenal. Gitu, udah gitu gue kelas 3 itu emang udah merdeka. Setiap mantekin Jawa tuh nggak di BI, nggak di Ralin tuh Jawa nggak pernah lewat. Nggak pernah lewat. Gue tahu emang kagak ada apa gimana kan. Tapi gue mantekin apa setengah dua nggak pernah lewat. Nggak pernah lewat tuh bang. Pas gue kelas 3 ya itu nggak pernah lewat. Gue nggak pernah bentrok gitu di BI kayak di Ralin gitu, nggak pernah. Tapi sepanjang abang kelas 3 pernah ada yang kena gak bang tuh waktu ribut? Maksudnya? Kena di musuh gitu, ada luka gak dia bang pernah? Udah di kelas 3 nih bang. Gue ngenain gitu. Entah ngenain abang kena gitu. Kena kelas 3 ya kena man gue man. Pernah
pernah sama anak kampung Jawa 7 pagi di Jati Baru juga. Itu awalnya gue emang nggak sekolah, nggak niat mantekin juga, nggak niat sekolah juga. Iya. Dulu ya gue kasih ya demen-demen yang ngebetak man. Kan jalur merdeka gue ya. Di saat itu gue emang di jalur gue tuh kagak ada musuh. Gue ke mantekin Jawa di BI nggak ada, di Larin nggak ada gitu kan. Jadi emang kelas 3 itu emang gue nyari ya gitulah zaman-zaman nyari duit lah. Nyari duit, iya kelas 3 itu. Nah di posisi itu gue pertama ikutin jalan, terus udah dapet, udah gue slow. Dijagal tuh, gue nongkrong dijagal. Nah ini temen gue nyamperin nih. Gue bilang kok nggak jalan, gue bilang kan tadi bilangnya mau jalan lagi, kan muter lagi. Yo Jawa, gue bilang gue udah jam setengah 3, jam 3 pokoknya udah hampir sore man. Jawa mana bukan kali gue bilang. Katanya bener keluar tuh dia Katulistiwa. Iya Jawa rame man, gue cuma berlima nggak salah berlima anak Jawa pagi itu. Itu juga gue dari kelas 1 kelas 3 baru ketemu itu. Baru itu bang. Baru itu gue ketemu Jawa pagi. Wah gue bilang katanya si Blo Jawa pagi kali yo. Oh yaudah. Dia salahnya tuh BR gue buka duluan. Salahnya. Pas udah deket ya kan, baru gue mau tubruk, baru gue teriak budut, baru gue mau tubruk, gue kena man. Kenapa tuh bang? Batu apa balok gue nggak tahu, pokoknya ini sini gue nih hancur ya, pokoknya kuping gue pengang tuh gue, apa mata udah kunang-kunang tuh BR udah gue udah ngayun-ngayun kayak nggak jelas gitu kan. Gua, akhirnya gue balik badan, gue suruh temen gue, mungkin temen gue karena dia ngeliat gue kayak begitu, dia nggak mikirin lah mau kalah mau menang, yang penting gue selamat dulu. Di saat itu gue hancur itu, jebol gue ke kali got itu, gang yang kali itu, pokoknya gue masuk situ aja gitu. Masuk situ ya kan, gue udah jalan aja tuh, gue udah ngeraba-ngeraba itu. Lari udah nggak kunang-kunang itu, ada 5 menitan mah ada itu gue. Pandangan gelap, maksudnya ngeliat cuman kayak gelap gitu. Apa gue masuk rumah orang itu, wah kuping gue sini nih hancur deh pokoknya, darah ya kan. Gue bilang monyet. Nah itu gue dendam banget itu. Dendam tuh bang tuh ya. Dendam gue 3 hari selesai gue udah mendingan lah ya kan. 3 hari tuh gue mantekinin gue pantekin di Katulistiwa. Gue jalan tuh ke stasiun, pas belokan tuh putaran kolong. Iya, jadi gue bantai, gue dari belakang nih, dia keluar, gue langsung sabet dah. Emang gue niat lu mesti kena aja gitu ya kan. Selama 3 hari tuh, sehari pertama sampai jam 1:30 gue pantekin, jam 2 nggak ada. Besokannya nggak ada, pas ketiga kalinya ada. Cuman bukan anak kampung Jawa, anak kapal. Kapal tuh, tapi kalau misalkan itu anak kampung Jawa terbayar lunas gitu gue. Orang gue kurung itu tuh, bis gue kurung, jadi gue nongkrong di pas putaran tuh yang stasiun tuh. Kan dulu kan kayak terminal gitu, dia muter balik begitu, bis muter balik di situ dulu. Udah gue mantekin di situ sengaja, gue mantekin Jawa miring, pas sampai deket dia malah teriak kapal. Udah bodo amat tuh mau kapal, penting kena ya sama gue. Gue teriak, budut, dia turun, yo katanya temen gue yang katanya si Repin, temen SMP gue, anak Jatipulo tuh, dia tuh turun pertama. Akhirnya udah kenal kan, udah gitu pernah sekelas juga gue sama dia, gak enak. Akhirnya ya udahlah, dendam gue nggak terbayar itu sampai sekarang. Tapi mas sekarang udah lulus, udah hanya tinggal cerita bang. Iyalah, udah nongkrong bareng man. Udah nongkrong bareng malah. Belum lama lagi. Belum lama yang pas kemarin tuh ya. Itu. Iya. Aduh. Itulah tadi bagaimana perjalanan kisah dari Bang Tio semasa sekolahnya dahulu. Yang banyak rintangan, banyak lika-liku, dari senang, sedih, suka, duka bang ya. Luar biasa hingga akhirnya abang lulus sekolah dan ya sampai sekarang lah gitu bang. Jadi kita akan mengulik lagi sisi lain dari Bang Tio. Mau tahu ceritanya? Jangan kemana-mana, pantengin terus di channel Styrok. Oke, gua Mas Styrok dan gue Tio 82. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.